Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 07 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dari kampus Telkom University. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas besar matkul probabilitas dan statistika, yaitu mengenai analisis statistik pada dataset internet usage. Ya, dengan saya sendiri, Muhammad Ridho, dengan NIM 101022300131. Dengan saya Muhammad Lutfi Yaneli dengan NIM 1010 22 33 0223. Dan saya Reno Prasetyo Rahmat dengan NIM 1010 22 3066. Untuk pendahuluannya, dataset yang kami gunakan itu berisi 500 data yang mencatat dua hal, yaitu berapa lama seseorang menggunakan internet dalam sehari dan seberapa banyak data internet yang digunakan dalam sebulan. Data ini diasumsikan mewakili kebiasaan pengguna internet sehari-hari, seperti mahasiswa atau masyarakat umum, dalam menggunakan media sosial dan mengkonsumsi data internet. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat seperti apa pola data dari kedua variabel tersebut, mengetahui bagaimana sebarannya, menguji teori central limit theorem, serta mencari tahu apakah ada hubungan antara lama waktu penggunaan internet dengan jumlah data internet yang dipakai. Hasil analisis ini diharapkan bisa memberikan gambaran sederhana tentang perilaku penggunaan internet. Lanjut ke B, statistik deskriptif. Jadi ini statistik dari 500 data yang sudah kami jabarkan di tabel ini. Dan ini adalah box plot yang kami generate menggunakan aplikasi Python. Waktu penggunaan internet rata-ratanya itu ada di 4,07 jam per hari. Mediannya itu ada di 3,9 jam, yaitu sedikit lebih rendah dari meannya atau rata-rata, mengindikasikan adanya outlier yang menggunakan internet dalam waktu yang sangat lama, sehingga distribusi data miring ke kanan atau positif skew. Rentang nilai waktu sangat lebar, mulai dari 0 jam hingga 10,94 jam per hari, menunjukkan adanya variasi besar antar individu. Standar deviasi sebesar 2,02 jam, menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam kurang lebih 2 jam dari rata-rata. Penggunaan data internet. Rata-rata penggunaannya itu ada di 79,68 GB per bulan dengan median yang hampir sama yaitu 80,13 GB, mengindikasikan bahwa distribusi ini cukup simetris. Nilai minimumnya itu ada di 43,36 GB dan maksimumnya ada di 104,93 GB, yang menunjukkan rentang pemakaian cukup luas namun masih dalam pola umum. Variansi dan standar deviasi itu ada di 107,96 dan standar deviasinya itu ada di 10,39 GB, menunjukkan penyebaran data yang cukup terkontrol. Mayoritas pengguna berada dalam kisaran 70 sampai 90 GB per bulannya. Lalu ini visualisasi distribusi populasi, yaitu kami generate histogramnya menggunakan Python. Dan untuk bentuk distribusinya itu seperti yang sudah dikatakan tadi, positively skewed atau melenceng ke kanan. Hal ini terlihat dari yang pertama, mayoritas data terkonsentrasi antara 2 hingga 6 jam per hari. Terus juga terdapat beberapa individu dengan waktu yang sangat tinggi, yaitu di atas 9 jam, yang menyebabkan ekor distribusi memanjang ke kanan. Untuk interpretasinya, distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan internet dalam waktu yang relatif moderat setiap harinya. Namun, ada sebagian kecil populasi yang menghabiskan waktu yang sangat tinggi untuk menggunakan internet, sehingga menaikkan nilai rata-rata secara signifikan dibanding mediannya. Ini juga menjelaskan mengapa rata-rata lebih besar daripada median. Distribusi seperti ini umum ditemukan dalam data perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kebiasaan atau preferensi pribadi, seperti penggunaan internet, di mana sebagian kecil pengguna sangat aktif dibandingkan dengan mayoritas lainnya.
Ya. Selanjutnya untuk poin yang D, di sini eksperimen Central Limit Theorem atau CLT yang dimana kami di sini mengambil 30 sampel acak yang dimana masing-masingnya berukuran sampel sebanyak 5. Di sini kami menghitung rata-rata dari masing-masing sampel dan membuat histogram seperti yang tertampil di layar yang ada. Di sini kami mendapatkan beberapa variabel yang dimana di sini ada rata-rata penggunaan internet, rata-rata sampelnya, standar deviasi penggunaan internet, standar deviasi sampel means, dan standar error teoretikal. Di sini kami memiliki dua pertanyaan yang dimana apakah distribusi mean sampel mendekati distribusi normal? Jawabannya adalah iya. Dikarenakan distribusi hasil dari visualisasi dan perhitungan dari rata-rata sampel mendekati distribusi normal karena menggunakan nilai n sebanyak 5. Sebenarnya normalnya itu bisa menggunakan sampel yang lebih besar, tetapi 5 itu sudah cukup. Yang poin kedua, apakah hasilnya sesuai dengan CLT atau Central Limit Theorem? Hasilnya sangat sesuai, karena kami di sini menemukan beberapa sampel, dan di mana menemukan beberapa sampel dan jawaban. Yang di mana pertama kami menemukan bahwa sampel rata-rata nilainya mendekati nilai rata-rata penggunaan internet, yang di mana nilai sampel rata-rata itu bernilai 79,68, sedangkan penggunaan internet itu di kisaran 80,50. Yang kedua, sampel rata-rata distribusi itu mendekati dan lebih akurat dibandingkan distribusi penggunaan internet yang sesuai dengan dari data yang sudah dipaparkan di halaman sebelumnya. Yang ketiga, ada standar deviasi dari sampel rata-rata yaitu 4,65 sesuai dengan persamaan rumus dari CLT tersebut yang mana variansi dikurang akar N. Oke, selanjutnya kita ke ke poin E yang dimana korelasi dan regresi linear sederhana. Untuk scatter plot dan garis regresi bisa dilihat di sini bahwasannya kami menemukan hasil perhitungan koefisien korelasi Pearsonnya itu berada di negatif 0,959 dan simple linear regresinya yaitu adalah Y sama dengan 99,72 dikurang 4,93 X yang dimana 99,72 itu adalah intercept yang dimana seseorang tidak menggunakan internet sama sekali. Maka penggunaan yang diperkirakan itu sekitar 99,72 giga per bulan. Dan yang untuk 4 negatif 4,93 X itu adalah setiap penambahan dalam per jam itu data berkurang sebanyak 4,93 gigabyte per bulan. Oke, untuk interpretasinya, pertanyaan pertama, apakah hubungan antar variabel itu kuat atau lemah, bernilai positif atau negatif? Jawaban yang pertama sangat kuat, bahkan nilainya absolut korelasi karena nilainya mendekati satu. Dan yang untuk poin kedua, dia bernilai negatif karena arah hubungan antar variabel saling berlawanan. Untuk poin kedua, apa arti slope dari intercept dari konteks data? Slope ya, atau negatif 4,93 itu menunjukkan berapa nilai. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, nilai Y itu berubah setiap kali nilai X bertambah dalam satu satuan. Dan arah negatif menunjukkan semakin banyak waktu yang berkurang penggunaan internet, semakin sedikit data yang digunakan. Dan yang terakhir ada intercept yang 99,72 gigabyte, yang dimana menggambarkan penggunaan data dasar yang tidak dipengaruhi oleh waktu pengguna internet. Yang dimana berarti kita internet bulanan yang tidak yang kepake adalah 99,72 gigabyte. Oke, poin F, prediksi. Berdasarkan model regresi yang telah diperoleh, digunakan persamaan Y sama dengan 99,72 dikurang 4,93 X untuk memprediksi konsumsi data internet per bulan. Jadi contohnya, jika terdapat individu yang menghabiskan waktu selama 6 jam per hari dalam penggunaan internet, maka dengan memasukkan nilai tersebut ke dalam model yang diperoleh. Jadi sama dengan Y sama dengan 99,72 dikurang 4,93, 6 tadi dimasukkan yang X tadi sama dengan didapat itu 70,16. Dengan demikian, penggunaan data internet orang tersebut diperkirakan sebesar 70,16 giga per bulan. Lalu G, kesimpulan.
Ringkas, ringkasan temuan utama. Berdasarkan hasil analisis statistik terhadap dataset internet usage yang berisi 500 data pengguna, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut. Yang pertama ada statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata waktu penggunaan internet adalah 4,07 jam per hari. Rata-rata penggunaan data internet adalah 79,68 giga per bulan dengan distribusi yang relatif simetris. Sebaliknya, distribusi waktu penggunaan internet menunjukkan pola positively skewed menandakan adanya penggunaan ekstrim dengan durasi yang sangat tinggi. Eksperimen Central Limit Theorem atau CLT dengan pengambilan sampel acak yaitu 5 sampel menghasilkan distribusi rata-rata sampel yang mendekati distribusi normal. Ini memperkuat prinsip bahwa mean dari sampel-sampel acak akan cenderung mengikuti distribusi normal meskipun populasi asalnya tidak normal. Lalu, analisis korelasi dan regresi linear sederhana menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat kuat antara lama waktu penggunaan internet dengan konsumsi data. Dengan koefisien korelasi persen sebesar min 0,959, persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 99,72 dikurang 4,93 X. Artinya, setiap penambahan 1 jam waktu penggunaan internet per hari dihubungkan dengan penurunan konsumsi data sebesar 4,93 giga per bulan. Lalu, prediksi berdasarkan model regresi menunjukkan hasil yang masuk akal. Misalnya, individu dengan penggunaan internet 6 jam per hari diperkirakan mengkonsumsi sekitar 70,16 giga per bulan. Lalu, yang kedua itu refleksi terhadap batasan metode dan data. Model regresi linear hanya mengakomodasi hubungan dua variabel dan bersifat linear. Padahal perilaku manusia dalam menggunakan internet bisa dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti jenis konten, contohnya ada streaming atau browsing, terus perangkat yang digunakan serta kebiasaan individu yang berbeda. Korelasi tidak berarti kausalitas. Hubungan negatif yang ditemukan tidak membuktikan bahwa semakin lama waktu penggunaan akan menyebabkan semakin rendahnya penggunaan data. Bisa saja penggunaan dengan waktu lama hanya mengakses media ringan, misalnya teks. Sementara penggunaan dengan waktu singkat dapat seperti mengunduh file besar atau menonton video. Lalu outlier berpengaruh terhadap hasil analisis, khususnya dalam regresi linear dan perhitungan rata-rata. Penggunaan ekstrim dengan waktu penggunaan sangat tinggi bisa menyebabkan kemiringan distribusi dan mempengaruhi nilai koefisien regresi. Ukuran sampel pada eksperimen CLT masih relatif kecil, yaitu 5 sampel. Asumsi independensi dan tidak dijelaskan. Jika data berasal dari individu yang saling berkaitan, misal keluarga atau lingkungan yang sama, maka hal ini bisa mempengaruhi validitas generalisasi hasil. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil analisis dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.